Teman-teman, senang kembali berjumpa dengan Anda. Seperti biasanya saya akan meramalkan tentang kehidupan ya. Tapi kehidupan itu yang seperti masa-masa kehidupan masa lampau yang seperti apa yang akan kamu jalankan ya. Jadi cerita mengenai kehidupan di masa lampau, mengenai tentang siapakah diri kamu di masa lampau, dan bagaimana pembelajaran yang harus diambil sampai dibawa ke kehidupan sekarang ya. Nah, jadi teman-teman, ini kehidupan kamu itu kan kamu nggak tahu ya siapa kamu yang sebenarnya yang dulu, kamu cuma taunya kamu yang sekarang ya. Kamu dulunya kamu dilahirkan seorang laki-laki atau perempuan, ya kamu pun juga nggak tahu ya. Jadi apa yang kalian inginkan, apa yang kalian ingin tahu, saya bisa kasih tahu melewat kartu ramalan ya, meskipun tidak sesuai dengan general ataupun secara pribadi ya. Jadi teman-teman, Anda bisa konseling kepada saya untuk konsultasi lebih jelas mengenai kehidupan karma kamu, masa-masa kehidupan kamu masa lampau itu seperti apa. Nah, jadi teman-teman, ya kita akan mulai ya, kita akan menceritakan tentang kehidupan karma masa lampau, siapakah diri kamu dan apakah yang akan kamu dapatkan, yang akan kamu ambil dalam sebuah sikap tindakan yang bagaimana akan dijadikan sebuah pembelajaran ya sampai di bawah kehidupan sekarang. Dan jadi teman-teman, seperti biasanya di depan video Anda ada terpampang 4 kartu ya. Semua dimulai dari kartu pertama sampai ke kartu 4 ya. Jadi kartu pertama ada kucing warna putih, yang kedua ada kucing warna abu-abu, yang ketiga ada kucing warna orange, yang keempat kucing warna hitam. Seperti biasanya teman-teman, kalau bisa Anda memilih satu kartu saja ya, ataupun memang paling banyak 2 kartu ya. Jadi teman-teman, ini kan harus kamu benar-benar lebih rileks, lebih respon, konsentrasi pada pemilihan kartu kamu. Jadi kamu bisa lebih maksimalkan diri kamu, karena kebanyakan orang bilang dalam cara memilih kartu pasti ada yang nggak resonate, ada yang resonate, ada yang sesuai, ada nggak yang apa yang dia bilang tidak sesuai, apa yang dia omongin tidak masuk di otak gitu ya. Jadi mungkin apa yang kamu bilang itu semuanya yang jelek-jeleknya saja gitu ya. Nah, jadi teman-teman, kalau bisa kamu merasakan dulu gitu. Makanya saya memberikan kamu waktu 5 detik ya. Kalau misalnya waktu yang saya berikan kurang, Anda menjadi sendiri, mem-pause video, kamu memikirkan bahwa diri kamu itu apa yang lebih terpancarkan ke dalam 4 kartu ini yang sesuai dengan kamu gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu mau lebih dari 1 kartu, cukup aja paling banyak 2 kartu yang kamu pilih gitu ya. Jadi ketika kamu mendengar, ketika kamu memilih kartu yang kamu mau, itulah yang sesuai dengan yang terpancarkan dalam hati batin kamu untuk memilih gitu ya. Nah, jadi teman-teman, yang Anda bisa lebih rileks, relaksasi, respon dalam menanggapi ramalan. Pelan-pelan kalian fokus apa yang benar-benar terpancarkan untuk memilih keempat kartu ini yang sesuai dengan diri kamu gitu ya. Nah, jadi teman-teman, Anda jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe ya, supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda dan bisa membantu siklus kehidupan kamu yang lebih seutuhnya dan seluruhnya ke depannya ya. Oke teman-teman, relaksasi, respon, santai, dan menyikapi hasil ramalan ini, karena kita akan memulai hasil ramalan dengan penuh seksama ya. Oke teman-teman, kita akan memberikan waktu 5 detik dari sekarang. Setelah saya hitung, akan saya lanjutkan dengan lonceng berbunyi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke teman-teman, kita akan memulai dari kartu pertama, yaitu kucing warna putih ya. Anda yang memilih kartu pertama, ada words and battles, ada phobias, dan trust and faith ya. Nah, ini kartu ini ada trust and faith. Ini mengenai tentang kepercayaan dan keimanan kamu ya, kehidupan masa lampau. Jadi ini mengenai tentang apa yang mempengaruhi sebuah kepuasan hati kamu, apa yang memberikan sebuah kedamaian dan kegembiraan yang kamu alami ya. Jadi apa yang terdapat dalam diri kamu itu sebagai tanda bahwa kamu itu bisa terjawab sebagai doa kamu ya sampai di kehidupan sekarang. Jadi dalam diri kamu itu apa yang lebih penting
itu bisa mendapatkan sebuah masa-masa yang bisa menenangkan batin kamu ya, sehingga sebagai tanda untuk bisa lebih dipercaya ataupun mempercayai orang lain. Sedangkan yang kedua, ini ada katofobias ya. Ini dulunya itu kamu lebih banyak takut-takutnya dalam menghadapi segala sesuatunya dengan kecemasan, ketakutan akan sesuatu ya, sehingga kamu kurang bisa menerima jawaban dalam bentuk pikiran ataupun sebuah perasaan. Dan dalam diri kamu itu di sini lebih banyak terpaku dalam sebuah peperangan ya. Karena kenapa? Ini kalau yang saya lihat dalam diri kamu itu banyak penaklukan dalam diri jiwa kamu, banyak sesuatu hal yang terbebani bahwa kamu itu kurang bisa memberikan sebuah ketenangan jiwa ya. Karena kenapa? Dalam diri kamu itu kurang adanya sebuah kenyamanan dalam apa yang akan kamu sikapi ya. Nah, jadi dalam diri kamu itu kamu lebih banyak menderita ya, dan kamu di kehidupan yang sebelumnya itu kamu dulunya seorang tentara, perwira ataupun sebagai warga sipil ya. Nah, jadi bisa dibilang kamu dulunya tuh dijadikan sebuah korban peperangan, korban pelecehan ataupun korban sebagai tindakan yang kejam gitu ya. Nah, jadi kehidupan masa kamu itu, masa lampaunya itu kamu tidak mendapatkan kenyamanan ya, sehingga keimanan dan kepercayaan juga kamu juga kurang ataupun jarang dalam berdoa, sehingga kamu banyak takut-takutnya ataupun memberikan sebuah penjiwaan yang kurang memberikan sebuah kemajuan ya. Dalam diri kamu tuh dulunya tuh kehidupan masa lampau kamu lebih banyak takut-takutnya, kurang ada sebuah kenyamanan dalam bekerja, dalam kehidupan sehari-hari yang akan kamu jalankan ya. Jadi dalam diri kamu tuh di sini kurang adanya mendapatkan sebuah kepercayaan, terkadang mendapatkan sebuah kepercayaan tapi terkadang juga disalahgunakan ya, sehingga di kehidupan masa lampau itu dulunya itu kamu lebih banyak menghindari ataupun menghadapi atau mendapatkan sebuah pertempuran, sehingga peperangannya bagaimana itulah membuat kamu itu mengganggu kejiwaan kamu. Jadi bagaimanapun yang akan kamu sikapi, itulah yang saya lihat kamu kurang adanya sebuah sisi positif dalam menjalankan kehidupan kamu di masa lampau ya. Jadi kehidupan kamu di masa lampau itu banyak kejadian yang lebih banyak menyulitkan ataupun tidak memberikan sebuah kenyamanan dalam berpedoman sebuah kehidupan kamu ya. Kehidupan kamu lebih banyak kecemasan, kegelisahan, kegundahan dan depresi ya. Ada kartu stuck in the mood ya, slow and steady. Di dalam diri kamu dulunya di kehidupan masa lampau kurang bisa memantapkan diri ya, sehingga kamu fobia yang lebih ditonjolkan ya. Jadi menunjukkan bahwa kamu tuh sebenarnya punya niat hati yang cukup kuat untuk bisa membuat perubahan kehidupan kamu lebih nyaman dari sebelumnya. Tapi yang saya di sini kamu tidak punya kekuatan yang cukup jelas, cukup kuat ya, yang mendominasi ataupun mendasari kekuatan hidup kamu, sehingga kamu banyak sebuah kekacauan kehidupan kamu. Bagaimana akan kamu sikapi diri kamu seperti apa masih belum bisa tergambarkan sebuah sisi baiknya. Jiwa kamu seperti apa kurang menggambarkan sisi baiknya ataupun sisi positifnya. Jiwa kamu seperti apa masih memberikan sebuah sisi negatif ya, kecemasan yang luar biasa dan tidak memberikan sebuah apa yang mendominasi jiwa kamu. Jadi apa yang tergambarkan dalam diri kamu tidak mendapatkan sebuah sisi yang bagaimana untuk memberikan sebuah pancaran hidup kamu. Itu kehidupan masa lampau kamu ya. Di satu sisi, kehidupan kamu yang saya lihat dengan siku kehidupan ada Leibekel, Leiwanaka. Kehidupan kamu, sebenarnya kamu cukup mandiri ya. Kamu cukup bisa meraih sebuah kesuksesan. Tapi kamu lebih terdorong dalam sebuah kesunyian untuk hidup kesendirian. Sehingga apa yang berpikir positif ataupun sebuah harapan di masa lampau, kamu lebih banyak menjadi perbedaan dalam sumber kekuatan ya, dalam meraih sebuah harapan. Jadi sebenarnya ada sebuah keajaiban, ada sebuah berkat yang cukup besar dari dalam diri kamu itu. Kamu lebih banyak terdiam diri dalam menyikapi sebuah masalah ya, sehingga kamu lebih banyak mendapatkan sebuah kedamaian hati dan penuh dengan kata toleransi ya. Jadi diri kamu itu daripada kamu banyak melakukan sebuah tindakan dan perubahan transformasi, kehidupan kamu itu hanya seperti biasa-biasa saja, dan apa yang bakat, kemampuan, talenta yang tersembunyi dalam diri kamu itu lebih banyak tersimpan
di dalam jati batin dari apa yang jati batin kamu tuh seperti apa yang akan kamu jalankan. Jadi di kehidupan masa lampau itu kamu lebih banyak terdiam diri, tidak memberikan sebuah fokus, dan susah adanya sebuah pemikiran yang lebih positif ke depannya. Apa yang kamu jalankan, apa yang kamu inginkan sebenarnya bisa terjawab dengan baik, tapi kurang adanya sebuah sikap yang lebih mendominasi ataupun percaya diri dalam menyikapi sebuah harapannya, sehingga dalam diri kamu itu tidak tergambarkan bahwa siapakah dalam diri kamu itu bisa memajukan sebuah kesuksesan. Sebuah harapan yang bagaimana itu masih belum tergambarkan dengan baik, karena kehidupan kamu itu dulunya tuh biasa-biasa saja dan tidak melakukan sebuah perubahan yang cukup drastis ya. Jadi dalam diri kamu itulah yang tersikapi bagaimana akan kamu jalankan ya. Nah, sekarang kamu sudah tahu ya siapakah dirimu sebenarnya. Jadi ketakutan diri jiwa kamu itu semua hanya berdasarkan landasan dalam diri kamu. Ya, itulah sesungguhnya dalam diri kamu itu kamu penuh dengan ketakutan dan tidak ada sebuah kenyamanan dalam menjalankan kehidupan kamu seperti apa adanya. Di sini ada dua kartu lagi. Kita akan lihat kehidupan kamu yang sekarang yang bagaimana. Ya. Ada satu kartu ya. Ivory Swan Goddess to the Castle Mansion ya. Nah, kartu ini menggambarkan bahwa sudah saatnya kamu melepaskan rasa bersalah kamu yang terlalu berlebihan ya. Karena kenapa? Kamu selalu dirudung rasa malu, rasa bersalah yang mungkin dalam sebuah sedikit tindakan. Jadi kamu selalu merasa segan dalam diri kamu selalu segan dalam melakukan setiap tindakan kamu. Kamu selalu merasa bahwa tidak pede, kamu selalu merasa tidak yakin bahwa dalam diri kamu itu yang sekarang ini banyak yang mengalami sebuah kegelisahan, kegundahan, dan kamu sebenarnya tidak memiliki sebuah kesungguhan, keutuhan dalam diri kamu. Karena kamu selalu merasa bahwa memilih sebuah pengambilan keputusan takutnya salah, takutnya tidak maju ataupun tidak sukses ya. Jadi kamu selalu merasa bahwa apa yang kamu ambil sangat terpukul ataupun takut mendapatkan sebuah kerugian ya. Jadi sehingga dengan cara apapun kamu kalau bisa kamu harus bisa menyadari bahwa diri kamu itu bisa melakukan yang terbaik ya. Jiwa kamu seperti apa? Ini tergambarkan dalam kartu ini ya. Kartu ini ya ada to the Castle Mountain. Kamu tidak bisa sepenuhnya percaya ataupun mengendalikan nasib kamu yang kehidupan sekarang. Kamu merasa takut dan tidak ada sebuah kesempatan untuk bisa meraih segala apapun yang kamu mau, dan kamu juga kurang mendekatkan dirimu pada Tuhan sehingga jiwa kamu sangat jauh sekali pada Dia ya. Nah, terus juga kalau bisa kamu harus bisa membantu diri kamu itu dalam mewujudkan sebuah tujuan dan takdir nasib kamu kehidupan kamu yang sekarang. Jadi sudah saatnya kamu bisa bangkit dari sebuah keterpurukan, rasa malu dan rasa bersalah yang berlebihan. Ya, karena ini semua adalah bawaan dari kehidupan karma masa lampau ya, sehingga kamu susah untuk bisa menggapai kesuksesan hanya karena gara-gara sedikit-sedikit kamu berpikir takut mundur, takut merosot, takut bersalah, dan kamu merasa takut kerugian ya. Jadi dalam diri kamu itu kedua kartu ini sudah saatnya kamu bisa menerima takdir kehidupan kamu. Karena di kehidupan sekarang kamu bisa mendapatkan sisi yang baik ya. Takdir kehidupan kamu seperti apa? Ini bisa memberikan sebuah kebaikan jika kamu mau merubah kehidupan kamu secara seutuhnya ya. Jadi dalam diri kamu itu kamu harus benar-benar bisa tergambarkan bahwa diri kamu tuh benar-benar bisa meraih apa yang akan kamu capai ke depannya ya. Kehidupan kamu itu harus ada sebuah namanya refleksi kehidupan kamu, dan kamu harus benar-benar bisa mendamaikan jiwamu. Jangan terlalu berlebihan rasa ketakutan, rasa fobia yang berlebihan, tapi refleksikan dalam diri kamu itu dalam berpikir yang baik ya, dalam berpikir positif, dan carilah dalam diri kamu itu melatih kebatinan kamu, kejiwaan kamu kepada Tuhanmu ya. Dekatkan dirimu pada Tuhan dan mintalah petunjuk yang bagaimana akan kamu sikapi, dan barulah kamu bisa memberikan sebuah petunjuk dalam sebuah wawasan, ide kamu seperti apa yang akan kamu dapatkan di kehidupan yang sekarang. Nah, itulah
gambaran kehidupan kamu ya. Kamu sudah tahu siapakah diri kamu sendiri, dan kamu bisa tahu kehidupan kamu sekarang itu seperti apa. Karena itu semuanya itu terbentuk dari jiwa kamu. Kehidupan kamu itu, sekali lagi saya kasih tahu ya teman-teman, setiap kebiasaan, sifat, sikap, dan tingkah laku, perilaku kita masing-masing itu tidak akan pernah berubah walaupun kita dilahirkan sampai beribu-ribu kalpa. Beribu-ribu kali kita dilahirkan jadi manusia. Baik kamu seorang wanita, baik kamu seorang laki-laki ya. Karena itu semua tidak akan pernah ditinggalkan dan tidak akan pernah berubah ataupun hilang. Karena itu adalah dijadikan sebuah kebiasaan, akan dibawa sampai kehidupan yang sampai sekarang gitu ya. Jadi kamu harus bisa merubah diri kamu itu, rasa ketakutan, fobia yang cukup tinggi, dan hilangkanlah secara seutuhnya, secara perlahan-lahan, dan kamu baru bisa mendamaikan diri kamu, bisa berpikir lebih baik, lebih positif dalam memberikan sebuah pembangunan dalam jiwa kamu, membangun sebuah kehidupan ya. Oke teman-teman, kita akan memberikan kita akan mengaduk, kita akan menarik satu kartu ya. Satu pesan kata bijak dalam kehidupan kamu itu seperti apa ya. Kita akan melihat, kita akan ambil satu. Kamu yang memiliki kartu pertama ya. Menjadi orang yang tangguh dan sukses tidak dapat diwujudkan dalam sehari semalam. Seperti dongeng membangun candi Prambanan. Ketangguhan dan kesuksesan datang dari banyak proses yang terkadang menyakitkan, tetapi terus menempa kita menjadi tangguh dan dipersiapkan untuk menjadi orang yang sukses ya. Nah, ini adalah kata bijak dalam kehidupan kamu dalam menggapai sebuah harapan ya. Nah, jadi kamu harus bisa menjadi lebih tangguh, dan apa yang akan kamu capai bisa kamu capai seperti dongeng membangun candi Prambanan. Ketangguhan dan kesuksesan itu pasti banyak membutuhkan sebuah proses ya, yang terkadang sangat menyakitkan. Nah, jadi yang sangat menyakitkan itu kamu harus bisa menghilangkan rasa fobia kamu yang cukup berlebihan, rasa bersalah dan rasa malu ya. Jadi apapun itu kamu harus bisa mempersiapkan diri kamu dari sekarang, dan beranilah mencapai harapan yang baik untuk menjadi orang yang sukses ya. Nah, ini adalah sebuah pesan yang diberikan kepada kamu dalam menggapai sebuah harapan ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan kamu bisa mengubah sikap kamu, kebiasaan kamu yang fobiahan yang lebih berlebihan, supaya kamu bisa mencapai apa yang akan kamu dapatkan ke depannya. Kita akan lanjutkan lagi dengan kartu yang kedua. Kartu kedua dengan kucing warna abu-abu. Kamu yang memilih kartu kedua, ada kartu karmic relationship, ada spouse, spirituality, and religion ya. Nah, kehidupan kamu di sini yang saya lihat, kamu orangnya cukup bersalah ya. Kamu selalu gampang merasa bahwa diri kamu itu tidak memberikan sebuah sisi baiknya, dan kamu merasa bahwa tidak ada sebuah keyakinan sejati dalam spiritual ya. Jadi kamu kurang yakin akan Tuhan kamu, dan dulunya di kehidupan masa lampau kamu kurang bisa mencari agama ataupun penjiwaan kamu kepada Tuhan, sehingga dalam kedamaian hati kamu itu tidak memberikan sebuah petunjuk ataupun sebuah jawaban dalam kehidupan kamu. Lalu dengan karmic relationship ini, kalau yang saya lihat kamu itu lebih suka mengakhiri hubungan pertemanan ataupun hubungan dengan siapapun yang tadinya dekat ataupun lebih harmonis, ke depannya lebih suka mengakhiri hubungan dengan begitu saja ya. Karena di kehidupan masa lampau kamu lebih banyak tidak menghargai sebuah jodoh hubungan dengan orang lain, sehingga kamu susah untuk bisa memunculkan sebuah jiwa untuk bisa dicintai ataupun dihargai dengan sepenuh hati. Jadi kegembiraan yang bagaimana kamu merasakan bahwa tidak ada sebuah kenyamanan, keakraban yang bagaimana untuk mendapatkan ataupun menjalankan sebuah hubungan yang lebih dekat ya. Kehidupan kamu lebih banyak tidak menghargai yang namanya jodoh, tidak menghargai yang namanya apa yang kamu sikapi dalam kehidupan kamu, sehingga apa yang kamu rasakan tidak memberikan sebuah hubungan yang bagaimana benar-benar akan dibawa sampai kehidupan sekarang, sehingga hubungan kamu dengan orang lain ada awal tapi nggak ada akhir, sehingga kamu menjalin sebuah hubungan itu hanya sebatas hubungan, tapi tidak ada menjalin sebuah hubungan yang dekat ataupun cukup akrab ya, sehingga dalam diri kamu itu tidak tergambarkan sebuah sisi yang bagaimana untuk menjalankan kehidupan kamu
Ini adalah kehidupan karma masa lampau kamu karena kamu kebanyakan tidak menghargai jodoh hubungan dengan antar siapapun, sehingga kamu tidak menghargai dengan siapapun kamu menjalani sebuah hubungan yang baik. Dengan sisi siklus kehidupan kamu di karma masa lampau, ini ada banyak perbedaan pendapat ya, dan sebuah dorongan ya, ataupun sebuah dukungan. Jadi dalam diri kamu itu sebenarnya ada sebuah komitmen yang sejati ya. Jadi kamu ada sebuah rasa tanggung jawab dalam baik dari jiwa kamu, raga kamu untuk bisa memberikan sebuah hubungan ya. Tapi di ujungnya itu yang saya lihat di sini dukungan dan dorongan seperti apa masih belum bisa mendapatkan sebuah daya dorongan, dukungan yang bagaimana untuk mendapatkan sebuah jalan kehidupan kamu yang benar ya. Jadi kehidupan kamu itu lebih banyak terkecoh dalam ataupun lebih banyak terpengaruh dengan kehidupan masa lampau. Apa yang kamu capai, apa yang kamu inginkan hanya sebagai bayangan semu-semu saja ya, sebagai bayangan yang tidak memberikan sebuah sisi positif yang berkepanjangan. Bagaimana juga dengan sisi hubungan, itu semua berhubungan dengan jodoh kamu, sikap kamu dalam menyikapi kehidupan, dalam bagaimana kamu menyikapi hubungan kamu seperti apa. Kehidupan kamu itu di sini ya penuh dengan komitmen, tapi komitmen itu kamu seperti kekanak-kanakan. Jadi kamu memiliki sifat ya yang tidak tegas ataupun yang bisa bertahan lama dengan orang lain, sehingga orang lain bisa merasa kurang pede, muak, ataupun merasa bahwa kamu itu sering dikucilkan dan tidak memberikan sebuah pengertian penilaian yang baik antar teman kamu gitu ya. Jadi hubungan jodoh pasangan ataupun hubungan jodoh antar teman itu semua tidak tergambarkan sebuah sisi yang baik. Semua tergantung dalam cara penilaian kamu. Jadi kamu sesuka hati kamu ingin membuat hubungan yang baik, tapi ujung-ujungnya kamu lepas gitu. Jadi menciptakan sebuah hubungan yang baik, ujungnya hubungan yang tidak baik gitu. Jadi ada hubungan timbal balik awal dengan akhir. Jadi bagaimana yang kamu sikapi itu masih belum tergambarkan sebuah karma kehidupan kamu itu yang seperti apa yang kamu gambarkan. Jiwa kamu seperti apa tidak memberikan sebuah sisi positif ya. Jadi ini memiliki sebuah hubungan yang tidak berkepanjangan dan hubungan itu lebih banyak redup di tengah jalan. Nah, kehidupan kamu ini ada dipengaruhi dengan dua kartu. Dua kartu ini ya ada sebuah gelap ataupun sebuah terang ya. Itu semuanya itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kamu ya. Di kehidupan masa lampau itu kamu kadang membuat sebuah cahaya terang di malam hari, dan kamu pun juga bisa membuat cahaya itu redup di malam hari. Jadi ibaratnya kamu itu sesuka hati kamu dalam siklus kehidupannya, siklus alam kamu itu kamu yang mengatur, kamu yang menghandle. Jadi kamu yang membuka hati batin kamu seperti apa, dan kamulah yang sengaja menciptakan hubungan itu seperti apa, sehingga dalam diri kamu itu sebenarnya cukup baik sekali, hanya kurang bisa mendewasakan diri dalam situasi kondisi, baik dari kamu, kehidupan kamu, baik dari segala tindakan kamu dan ucapan kamu, karena kamu sendiri yang membuat bahwa kamu itu tidak bisa dipercaya orang ataupun tidak bisa dihargai orang. Jadi dalam diri kamu itu membawa sebuah keutuhan dalam diri kamu itu seperti apa yang akan kamu capai. Jadi semua tergantung dalam diri kamu dan bagaimana kamu menyikapi sebuah hubungan. Hubungan kamu seperti apa, itulah yang akan tergambarkan bahwa kamu tuh bisa menerima segala sesuatunya dengan baik atau tidak. Ya, karena kamu sendirilah yang mengatur bagaimana kehidupan kamu di masa lampau. Ya, nah coba kita akan lihat kehidupan kamu yang sekarang ya. Kehidupan kamu di karma kehidupan masa lampau ada Maiden Magu, Immortal Treasure ya. Nah, kartu ini di kehidupan kamu yang sekarang, kamu diajak untuk bisa menghormati setiap orang yang datang kepada kamu. Setiap orang yang selalu didatangi di kehidupan masa sekarang ya. Mungkin kamu didatangi dewa penolong, setiap kamu dikenalkan orang, ataupun kamu bertemu dengan orang lain. Jadi kamu harus bisa menghargai namanya sebuah perjodohan ya. Jadi di kehidupan sekarang itu baik kamu datang dari terang ataupun dari sisi gelap, kamu tetap harus bisa menghargai perjodohan, hubungan ataupun kerjasama dengan orang lain, pertemanan ataupun yang lainnya ya. Karena dalam diri kamu di kehidupan sekarang, kalau bisa
Kamu harus bisa menentukan apa yang kamu lakukan, apa yang akan dilakukan sebagai pemenuhan dalam diri hidup kamu. Hidup kamu tuh bisa mencapai sebuah kreatif, kebahagiaan, dan kesuksesan. Jadi kamu ya harus bisa lebih percaya pada diri kamu, percaya pada orang lain. Jangan hanya sesuka hati kamu selalu merasa bahwa mempercaya orang lain dari awal tapi ujungnya tidak mempercaya orang dari sampai akhir. Ya, memang banyak orang bilang kepercayaan yang sudah diberikan jangan disalahgunakan ataupun disalahartikan ya. Jadi di kehidupan sekarang kamu harus bisa menghargai setiap orang yang datang kepada kamu, baik dari segi pertemanan, hubungan persahabatan, kerjasama, pembelian, penjualan, ataupun omset, ataupun melakukan sebuah bisnis dan usaha. Karena dalam diri kamu itu di sini kalau yang saya lihat, kamu jangan terpaku dalam sebuah ketakutan. Apa yang kamu lakukan, hargailah. Apa yang kamu lihat, manfaatkanlah. Apa yang akan kamu terima, pergunakanlah dengan sebaik mungkin. Dan di kehidupan kamu yang sekarang ada immortal treasures ya. Ini pun juga sangat bagus sekali. Dia mengajak bahwa kamu itu harus bisa menghormati dalam diri kamu. Hormatilah diri kamu, hargailah dalam diri kamu. Intuisi hati kamu seperti apa, dengarkanlah apa yang dia inginkan. Jadi di kehidupan sekarang, kehidupan kamu itu baik secara formal ataupun sebagai informal. Di dalam diri kamu tuh ada membawa sebuah cahaya ya. Jadi ada sebuah dukungan dalam diri kamu, adapun ada dukungan ilahi dari Tuhan. Jadi pendekatan jiwa kamu itu spiritual lah yang harus dikembangkan dan harus diperkuat. Jiwa kamu seperti apa? Ini akan diberikan sebuah sisi yang baik. Jadi dalam kehidupan kamu itu hargailah dan hormatilah apa yang sudah Anda dapatkan, apa yang sudah ada di mata kamu. Jangan selalu kamu merasa bahwa diri kamu itu terpuruk, tidak percaya pada diri kamu sendiri dan kamu selalu menyalahkan Tuhan. Ya, jadi ibaratnya di kehidupan yang sekarang, apapun yang sudah didatangi kepada kamu, apapun yang sudah dihadapkan di depan mata kamu, apa yang kamu terima, hargailah, pergunakanlah sebaik mungkin. Jangan kamu selalu merasa kamu mengambil dalam sebuah kebiasaan di kehidupan masa lampau. Menjalani hubungan awalnya baik, ujung-ujungnya tidak baik. Menjalani kamu berani berkata hal yang baik, tapi ujungnya kamu tidak berkata baik. Jadi ibaratnya seperti itu. Jadi di kehidupan sekarang, hargailah apa yang kamu terima. Hargailah apa yang kamu nilai. Hargailah setiap apapun yang kamu diberikan kepada kamu. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu terima, apa yang kamu dengarkan, apa yang kamu dapatkan. Hargailah dan hormatilah. Kehidupan kamu yang sekarang, berikanlah hal yang baik dalam diri kamu. Jangan sesuka hati kamu sudah menggenggam, tapi kamu sesuka hati kamu melepaskan begitu saja ya. Nah, jadi dalam diri kamu itu di kehidupan yang sekarang, kamu perlu adanya namanya sebuah healing. Kamu perlu adanya sebuah pencerahan aura. Karena dalam diri kamu itu kamu lahir ya di kehidupan masa sekarang ya. Kamu banyak sebuah kebiasaan yang tidak bagus sekali sehingga kamu lebih banyak memutuskan hubungan perjodohan ataupun hubungan jodoh yang baik dengan orang lain. Terus kamu tidak ada sebuah keharmonisan dan keseimbangan hidup kamu. Jiwa kamu itu harus bisa dilatih kejiwaan kamu, lebih dekatkan dirimu pada Tuhan dan lakukan yang terbaik sehingga kamu di kehidupan yang sekarang kamu tidak sia-sia ataupun dengan sembarangan tidak menghargai apapun yang kamu terima. Jadi intinya di kehidupan sekarang kamu banyak menghargai, menghormati dan pergunakan dengan sebaik-baiknya ya. Ya teman-teman, jadi kamu udah cukup tahu dan cukup dimengerti. Sekarang kita akan melihat, kita akan mengambil, kita akan mengadu-ngadu dulu kata nasihat, kata bijak dalam kehidupan kamu ya. Kita akan mengambil satu kartu ya, satu lembar. Kita akan membuka. Nah, kata bijak kehidupan ya, di sini mengatakan bahwa kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun, tidak jujur itu sulit untuk diperbaiki, ya. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, kamu memang kamu tidak terlalu pintar ataupun tidak terlalu cerdas dalam menanggapi hal yang baik
dengan pengalaman ataupun dengan sebuah pembelajaran. Tapi bisa dihilangkan dengan sebuah pengalaman jika kamu mau belajar dengan baik ya. Bersikaplah jujur pada diri kamu sendiri, hargailah apa yang akan kamu terima nantinya, supaya semuanya itu akan bisa terlihat sempurna walaupun itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi hidup kamu butuh proses dan lakukan yang terbaik dalam diri kamu. Itu adalah kata bijak dalam kehidupan kamu. Jadi di kehidupan yang sekarang, apa yang kamu terima, apa yang akan kamu dapatkan, apa yang akan kamu diberikan, pergunakan itu semua dijadikan sebuah pedoman yang baik, sehingga dalam diri kamu itu tidak ada sebuah kemunduran, rasa fobia yang terlalu menakutkan, dan bermas-malasan ya. Kehidupan kamu harus banyak dimotivasi, dukungan, dan banyak doa. Carilah Tuhanmu, dekatkan diri padanya, dan jalankan sesuai petunjuk yang diberikan. Alhasil kehidupan kamu akan lebih bagus ke depannya ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu yang ketiga. Kartu ketiga dengan kucing warna orange. Kamu yang memilih kartu ketiga, ada kartu Father, Communal Living, High Priestess, atau Priest ya, High Priest or Priestess ya. Nah, ini kehidupan kamu dulunya tuh kamu lahir sebagai seorang biarawan ataupun sebagai biarawati ya, ataupun sebagai pendeta yang cukup tinggi, ataupun sebagai biksu, bante, ataupun sebagai ustadz ya. Nah, jadi kehidupan kamu tuh lebih banyak hidup dalam kesucian ya, menjaga diri kamu dengan seutuhnya dalam kehidupan kamu dalam menjalankan sebuah iman ya, dalam ajaran agama. Jadi kamu lebih terpautnya lebih banyak mencari sebuah pengetahuan spiritual kamu yang cukup tinggi dan pelayanan dalam masa ilahi ya. Terus yang kedua ada communal living ya. Ini mengenai tentang kehidupan komunal ya. Jadi kehidupan karma masa lampau itu banyak hidup yang berkelompok ya. Mungkin di sini dengan bentuk perbedaan suku, marga, genealogis ataupun mitos ya. Nah, jadi ini semua diatur dalam sebuah tatanan hukum ataupun sebuah apa yang berhubungan dengan konsep uang ya. Nah, jadi dalam diri kamu tuh lebih banyak menciptakan sebuah keharmonisan antar individu dengan cara memberi dan menerima serta memajukan sebuah kerohanian. Jadi dalam intinya itu hidup kamu itu lebih banyak tertata rapi dan tersusun dengan peraturan ataupun sebuah kebiasaan ya. Nah, apalagi dengan kartu ini banyak memberikan sebuah petunjuk dengan kehidupan kamu, sehingga dalam diri kamu itu banyak sebuah perbedaan bagaimana cara menerima dan bagaimana cara melepaskan ya. Nah, jadi dalam hidup kamu itu banyak sebuah ketersediaan siapakah kamu yang sebenarnya. Inilah kamu termasuk orang yang cukup fantastis, kamu cukup orang yang berani, disiplin, dan cukup tegas dalam kehidupan kamu ya, sehingga kamu lebih banyak terikat dalam sebuah peraturan yang cukup mengikat jati batin kamu. Kamu orangnya termasuk orang yang cukup baik, cukup telaten dan bijaksana, dan keimanan kamu, pemikiran kamu, kejiwaan kamu cukup tinggi ya, karena kamu lebih banyak mendalami dan kamu banyak pengetahuan tentang spiritual, sehingga dalam diri kamu lebih banyak bijaksana dalam menggunakan ataupun menjalani hidup kamu dengan sebaiknya di kehidupan masa lampau. Nah, jadi kehidupan kamu itu dulunya tuh sangat bagus sekali ya. Jadi dalam diri kamu itu ada coming apart, golden palace ya. Kehidupan kamu sebenarnya bisa ya berani mengambil sebuah jalan ya, bagaimana jalan hidup kamu untuk bisa meneruskan mendapatkan sisi baik ataupun buruknya. Jadi dalam diri kamu itu kamu berani mengambil tindakan dengan menjadi seorang biarawan ataupun menjadi seorang pendeta, seorang imam ya yang cukup tinggi dalam berbagai agama. Jadi dalam diri kamu itu cukup kuat dalam keimanan dan cukup kuat dalam melakukan sebuah tindakan yang berani untuk mensucikan diri daripada terlibat dalam sebuah hal duniawi ya. Nah, ada dua kartu lagi mengatakan bahwa dulunya kamu di kehidupan masa lampau
kamu ada panggilan ya, kamu ada petunjuk dari Tuhanmu sehingga kamu berani untuk mengambil sebuah keputusan untuk menjadi seorang imam ya, seorang pengikut yang setia ya dari ajaran agama kamu. Jadi kamu dari dulunya tuh kamu memiliki sebuah citra pencerahan aura yang cukup baik dalam menjalankan sebuah agama. Di satu sisi ya, kamu memiliki sebuah keberanian untuk menjalani kehidupan kamu dengan seperti menjalani ini ajaran agama ya yang diutus ataupun diberikan petunjuk oleh Tuhan, sehingga kamu bisa lebih sadar dalam melakukan apa yang kamu inginkan dalam ikut campur dengan hal duniawi ya. Nah, jadi dalam diri kamu itu kamu cukup telaten, kamu cukup bijaksana dalam menjalani sebuah kehidupan kamu, walaupun memang kehidupan kamu sangat pelik ataupun sangat kejam ya, sehingga mungkin kamu dulunya tuh kehidupan kamu itu diharuskan untuk lebih banyak berkelana ataupun membawa sebuah ajaran agama kepercayaan sesuai yang kamu anut dulunya, sehingga kamu mengembangkan agama sesuai yang diberikan oleh Tuhan ya, diberikan petunjuk, bahkan sampai kamu meninggal pun kamu tetap percaya dan lebih mendekatkan diri pada Tuhan ya. Nah, jadi di kehidupan sekarang ini coba kita akan lihat kehidupan kamu tuh yang sekarang tuh seperti apa. Karena di kehidupan masa lampau tuh kamu cukup bagus sekali ya. Mana tahu kamu bisa lebih bagus lagi di kehidupan yang kamu jalani. Ada kartu Sound the Fifth Flute, Secret River yang ya. Nah, ini kehidupan ini cukup bagus sekali ya. Ini sebuah kebijaksanaan dalam sebuah pemikiran kamu ini. Kamu berani bisa membuat pilihan kamu dengan secara menyeimbangkan kehidupan kamu dengan spiritual, banyak mendoakan orang lain, dan kamu mendoakan diri kamu selalu mengedepankan Tuhan daripada bisnis kamu ya. Urusan kamu lebih banyak mengingat Tuhanmu dulu daripada melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang ataupun sesuatu urusan yang banyak melibatkan kehidupan kamu. Jadi kamu selalu menomorsatukan ataupun selalu mengingat Tuhanmu ya. Meskipun kamu usaha bisnis kamu susah ataupun sesulit apapun ataupun sesibuk apapun, kamu selalu mengingat Tuhanmu ya. Jadi itu adalah sebuah jiwa yang cukup paten, jiwa yang cukup memantapkan diri kamu sehingga kamu tidak boleh lepas dari yang namanya keterikatan jiwamu dengan Tuhanmu di masa sekarang ya. Jadi kehidupan kamu tuh tidak akan bisa terlepas dari yang namanya spiritual. Nah, jadi dalam diri kamu ini ada juga secret river yang ya. Nah, ini pun juga cukup bagus sekali. Apa yang akan kamu capai ini sangat berpengaruh dalam diri kamu ya. Jadi kehidupan kamu itu bisa dibilang kamu cukup semangat dan tapi emosional kamu juga cukup tinggi ya. Jadi apa yang kamu inginkan, kamu bisa terarah dalam sebuah kehidupan yang cukup bisa mengembangkan apa yang bisa kamu inginkan. Jadi ada sebuah kemurnian, ketulusan hati, dan sebuah harapan yang bagaimana akan kamu capai ke depannya. Jadi dalam diri kamu itu ada sebuah momentum, ada sebuah perjalanan, apa yang tujuan yang kamu inginkan, ada secara keterbukaan ataupun kamu bersikap jujur dalam menjalani sebuah kehidupan ya. Jadi kamu ada sebuah kebiasaan dalam sebuah kebatinan kamu. Jadi ini kehidupan kamu yang sekarang itu, kamu lebih banyak mendominasikan dirimu dengan Tuhanmu dulu daripada kamu banyak mengurusi urusan kamu di kehidupan dalam hal duniawi ya. Jadi jiwa kamu cukup bagus sekali dalam pencerahan aura. Jadi kamu orangnya juga cukup bijaksana, dan satu yang saya bilang, kamu cukup emosional dan kamu orangnya cukup bertemperamental, kuat, kasar, dan cukup mungkin dengan emosional kamu cukup memberikan sebuah ketegasan, dan sehingga tidak sengaja juga orang bisa tersakiti dengan rasa emosional kamu, dengan cara berucap kamu, berbicara kamu, dan kamu terlalu lantang dalam berbicara. Karena memang kebiasaan kamu berbicara terlalu lantang itu karena kamu kebiasaan di kehidupan masa lampau ya. Karena dalam berbicara mungkin ada sebuah kebiasaan sampai kehidupan sekarang, jadi perlu diubah ya. Nah, jadi dalam diri kamu itu, ini kalau yang saya lihat, kehidupan yang sekarang ini kamu ada sebuah janji, ada sebuah rencana tujuan di masa depan ya.
kehidupan kamu itu, kamu pertama kalinya kamu harus bisa membersihkan dulu energi kamu yang negatif ya. Seperti saya katakan tadi, memang pencerahan aura kamu tuh cukup bagus, tapi ada sebagian aura kamu tuh mungkin dalam hal berbicara kamu, dalam penjiwaan kamu itu kamu harus sering diasah, kamu harus sering dibersihkan jiwa kamu seutuhnya. Barulah kamu bisa memberikan sebuah kekuatan kebijaksanaan, sumber budidaya dalam diri kamu. Jiwa kamu sebenarnya sudah bagus, cuman mungkin dalam kehidupan masa lampau itu kamu ada sedikit berbuat kebiasaan kamu mungkin berbuat salah ya, sehingga Tuhan marah. Jadi kamu di kehidupan sekarang kamu dihukum dengan perbuatan kamu yang dulunya yang kamu lakukan, sehingga kamu perlu adanya pembersihan diri, pembersihan aura secara seutuhnya ya. Nah, jadi dalam diri kamu tuh pembudidayaanlah yang paling utama dalam diri kamu. Barulah kamu bisa menjalankan sebuah kehidupan kamu di masa depan. Nah, coba kita akan lihat bagaimana bentuk-bentuk pesan yang akan diberikan kepada kamu. Karena yang saya lihat di sini kamu kehidupan kamu cukup bagus sekali, cuman dalam berbicara harus dijaga karena kamu orangnya terlalu lantang dan tidak takut dengan siapapun. Karena mungkin baik kamu adalah seorang laki-laki ataupun seorang perempuan, karena itu semuanya itu akan tergambarkan dengan sendirinya apa yang akan kamu dapatkan dan apa yang akan dinilai oleh orang lain ya. Coba kita akan mengambil satu lembar ya. Pesannya itu kehidupan kata bijak. Di sini mengatakan bahwa menjadi orang yang tangguh dan sukses tidak dapat diwujudkan dalam sehari semalam. Seperti dongeng membangun candi Prambanan. Ketangguhan dan kesuksesan datang dari banyak proses yang terkadang menyakitkan. Tetapi terus menempa kita menjadi tangguh dan dipersiapkan untuk menjadi orang yang sukses ya. Nah, jadi kata bijak dalam kehidupan kamu itu ya, kamu harus bisa banyak perubahan dalam diri kamu ya. Ubahlah dalam diri kamu dalam sikap dalam berbicara, jangan terlalu lantang dan jangan terlalu tidak bisa menyesuaikan diri ataupun menilai seseorang dalam berbicara, apalagi dengan lantang, kata-kata kasar yang mungkin bisa menyakitkan perasaan orang lain ya. Nah, jadi apa yang bisa kamu wujudkan dengan seperti membangun candi Prambanan itu akan diberikan kepada kamu jika kamu bisa berpikir lebih positif. Menjadi ketangguhan dan kesuksesan itu akan mendapatkan sebuah proses yang cukup menyakitkan. Nah, jadi kamu ya ada sebuah kebiasaan, setiap manusia pasti memiliki sebuah kebiasaan yang tidak bagus. Jadi kamu harus benar-benar bisa membina diri kamu tuh lebih bagus ke depannya. Apa yang akan kamu capai nantinya, barulah kamu bisa mempersiapkan diri kamu menjadi orang yang lebih berarti dan orang yang lebih berguna untuk mendapatkan sebuah kesuksesan ya. Nah, jadi dan diri kamu udah tahu ya siapakah kamu yang sebenarnya, dan itulah yang harus kamu jalankan dalam kehidupan kamu. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan lagi dengan kehidupan kartu keempat. Kartu keempat dengan kucing warna hitam. Kamu yang memberi kartu terakhir, kartu keempat, ada kartu Open, Authority Figures, and Health ya. Dulunya kamu di kehidupan masa lampau kamu terlahir sebagai anak yatim piatu ya. Jadi kamu dulunya itu tidak mendapatkan ataupun mengalami kehidupan yang tidak memiliki perasaan cinta, kasih sayang dari orang tua. Jadi di sini ini kalau saya lihat kamu lebih banyak hidup dalam sebagai anak yatim piatu dan kamu tidak memiliki orang tua. Mungkin di sini kamu banyak berbuat jahat ataupun perbuatan masa lampau itu kamu banyak tidak melakukan sesuatu hal yang baik ya, sehingga dalam diri kamu itu tidak tergambarkan sebuah kasih sayang yang cukup bagus. Nah, jadi dengan kartu ini mengatakan bahwa perkataan kamu itu di sini kehidupan masa lampau kamu banyak orang yang percaya dengan diri kamu bisa berpikir lebih bijaksana dalam berucap ya. Jadi sehingga apa yang kamu katakan pendengar bisa menjalani sebuah hidup yang cukup berbeda. Jadi ibaratnya kamu orangnya dulunya tuh cukup bijaksana, cukup melakukan sesuatu dengan berpikir lebih panjang ya sebelum melakukan sebuah tindakan. Jadi jiwa kamu itu menjalani kehidupan yang cukup berbeda dan bisa juga kamu bisa merasa takut ya, karena apa yang kamu lakukan bisa mendominasi orang gitu ya, memberikan sebuah rasa depresi yang cukup kuat ataupun memberikan diri kamu itu terkait dalam sebuah keputusan ataupun sebuah hukum ya,
sehingga kamu terkadang terikat dalam sebuah aturan yang lebih mendominasi ya. Nah, dalam satu kata kamu ini mengenai tentang sebuah kesehatan. Kamu bisa kalau saya di kehidupan dulunya itu kamu lebih banyak mendapatkan sebuah kesulitan ya. Karena kenapa? Kamu dulunya itu kurang adanya sebuah belas kasihan yang mendalam ya, sehingga kurang bisa mengembangkan apa yang bermanfaat bagi orang lain dalam sebuah sisi yang baik. Nah, jadi kehidupan kamu yang masa lampau ini ya, kamu hidup dalam kesendirian, kamu juga bisa berpikir lebih bijaksana dalam menanggapi sebuah harapan yang bagaimana akan kamu jalankan. Hidup kamu di kehidupan yang dulu itu, kamu lebih banyak mendapatkan sebuah rasa sakit yang mendalam, mungkin penyakit ya, kehidupan pendek umur, dan kamu lebih banyak terkait dalam sebuah ikatan, mungkin kegelisahan, aturan yang selalu mendominasi diri kamu, sehingga kamu kurang bijaksana, kurang berani dalam keputusan kamu ya, dalam menjalani kehidupan kamu. Kamu bisa berbicara lebih bijaksana, bisa membantu orang lain, tapi kamu tidak bisa membantu diri kamu sendiri. Kamu bisa berkata baik dengan orang lain, sehingga orang lain bisa percaya dengan omongan kamu, tapi dengan diri kamu sendiri, kamu merasa terpuruk dan kamu tidak mendapatkan sebuah sisi yang baik, sehingga kehidupan kamu cukup tidak menyenangkan dan banyak mengalami pendek umur ya. Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu alami tidak mendapatkan sebuah kehidupan yang menyenangkan ya. Kehidupan karma masa lampau kamu lebih banyak ingin membantu orang lain. Meskipun kamu sendiri sudah kesusahan dan kesulitan, tapi kamu banyak memberikan sebuah kebaikan dalam sebuah cara berpikir kamu yang logistis ya, logistik dan menganalisa, punya sebuah pemikiran yang cukup mematangkan diri, dewasa dalam sebuah kejernihan pengambilan keputusan, ataupun bijaksana dalam menjalankan sebuah kehidupan ya. Jadi dalam diri kamu ini sebenarnya kamu kuat, kamu orangnya cukup kuat ya, dalam temperamental, kondisi kesehatan kamu, ataupun kehidupan kamu yang bagaimana yang kamu sikapi. Di satu sisi, kamu selalu berkeyakinan bahwa apa yang kamu lakukan itu dengan sepenuh hati ya. Nah, jadi kehidupan kamu itu lebih banyak tidak menyenangkan, sehingga dengan banyak membantu orang lain, maka kehidupan kamu baru bisa lebih tenang dan nyaman. Ya, itulah yang saya lihat. Jadi kehidupan kamu karena masa lampau, kehidupan kamu seperti apa yang kamu sikapi, itulah yang mendominasi sifat baik kamu ya di kehidupan masa dulunya, sehingga kamu lebih banyak ingin berpikir positif, banyak membantu orang lain. Jadi dengan kehidupan kamu, siklus kehidupan kamu ini, kartu ini, kamu lebih suka mencari sebuah kesibukan dengan banyak memberikan sebuah kebaikan, pembelajaran hidup yang seperti apa supaya orang lain lebih banyak termotivasi kehidupan kamu, ketermotivasi kehidupan orang lain. Di sini kamu banyak membantu orang, kamu banyak memberikan sebuah pencerahan aura. Apa yang kamu capai, apa yang kamu inginkan, itu semua bisa memberikan sebuah sisi yang cukup memberikan sebuah sisi positif. Jadi dalam diri kamu itu, kamu bisa memberikan sebuah kekeluargaan, menciptakan sebuah sisi harmonis, menciptakan sebuah hubungan jodoh yang cukup bagus ya. Jadi dalam diri kamu itu, kamu cukup bisa tenang dan merasa aman, nyaman jika kamu banyak melakukan kebaikan dengan cara menolong orang banyak ya. Padahal dalam diri kamu itu banyak memberikan sebuah sisi yang tidak bagus, dan sebuah sisi yang tidak memberikan sebuah hal-hal yang menjerumuskan sebuah sisi yang apa yang diberikan kepada kamu. Jadi kamu lebih banyak membantu orang lain daripada kamu tidak berpikir negatif dalam mengakhiri sebuah kehidupan kamu ya. Nah, jadi kehidupan kamu itu banyak memberikan sebuah sisi positif, dan banyak memberikan sebuah sisi harapan yang bagaimana akan kamu berikan. Jadi sisi positif kamu dan diri kamu itu hanya kamu berpikir bahwa dengan cara membantu orang lain, maka itu semuanya akan memberikan sebuah kehidupan kaya dengan sebuah kenyamanan. Jika orang lain bisa baik, maka saya juga akan baik gitu. Jadi jika orang lain saya bisa membantu orang, kehidupan mereka bisa lebih nyaman, maka saya juga akan merasa nyaman. Jadi kehidupan kamu seperti ini, di kehidupan masa lampau kamu banyak terobsesi untuk banyak melakukan sebuah kebaikan, dan terdorong untuk tidak berpikir sesuatu hal yang menjerumuskan dalam hal negatif dalam berpikirannya. Coba kita akan melihat kehidupan kamu yang sekarang.
Kehidupan kamu ada dua kartu yang mendominasi, Enter the Jade Temple, Dynasty of the Divine Mother. Ya, kehidupan kamu ini ada sesuatu harapan bahwa apa yang kamu gambarkan, apa yang kamu ciptakan, itu bisa kalau bisa kamu lebih banyak bersabar ya. Jadi di kehidupan sekarang itu kamu jangan banyak menanamkan sebuah hubungan antar kerjasama, hubungan antar hubungan persaudaraan, ataupun menciptakan sebuah konflik yang bisa memecahkan sebuah hubungan masalah ya. Kalau bisa ciptakanlah hubungan konflik itu mendapatkan sebuah resolusi kedamaian ya. Jadi dalam diri kamu tuh siapapun itu akan memberikan sebuah sisi yang baik jika kamu bisa lebih banyak menerima dan mendapatkan sebuah kedamaian dalam diri kamu. Di satu sisi ya ada Dynasty of the Divine Mother. Diri kamu di sini ya, seperti saya katakan tadi, kamu sebenarnya memiliki sebuah sifat yang sejati. Kamu sebenarnya memiliki sebuah pencerahan aura, memiliki sebuah puncak dalam membentuk samudra ilahi dalam sebuah kedamaian, ya, merealisasikan ataupun menyeimbangkan segala sesuatunya dengan baik, dan kamu bisa memberikan sesuatu dalam diri kamu itu dalam segala bentuk kelimpahan ataupun sebuah kebahagiaan. Nah, jadi dalam diri kamu itu, kehidupan sekarang itu intinya fokuslah pada apa yang akan kamu capai, jalanilah apa yang bisa kamu jalankan kehidupan kamu seperti apa adanya. Jangan menciptakan sebuah permusuhan ataupun menciptakan sebuah hubungan yang ada masalahnya sehingga kamu kurang adanya sebuah sebuah jalan resolusi kedamaian. Diri kamu harus bisa menenangkan, harus bisa rasa nyaman, dan ciptakanlah sebuah kerukunan sehingga dalam hidup kamu barulah bisa tercipta sisi keharmonisan dengan segala bidang aspek yang kamu jalankan ya. Nah, jadi kehidupan sekarang ini kamu lebih banyak menanamkan sisi baiknya tercermin dalam kehidupan yang positif ya. Satu, emosional, yang kedua bersikap sabar, dan apa yang akan kamu jalankan jalanilah dengan sebaik mungkin dan jangan terlalu berpikir muluk-muluk ya. Nah, apa yang akan kamu lakukan nanti, kehidupan kamu harus bisa menjalankan dengan senang hati, ketulusan hati kamu, dan rasa sukacita. Terus yang kedua, banyak pembelajaran, kamu banyak dibimbing, banyak dukungan dan doa dari orang lain, bahkan mendekatkan dirimu pada Tuhan, dan mintalah sesuatu petunjuk bahwa kamu bisa menjalankan sebuah kehidupan kamu itu dengan baik. Ya, satunya lagi di sini kamu harus bisa merangkul emosi kamu. Kamu harus ada sebuah kejelasan dalam diri kamu tuh dalam mencapai kemakmuran, kesuksesan, dan sebuah kebaikan. Karena dalam diri kamu itu kamu tidak pernah lepas yang dari namanya bimbingan, dukungan, dorongan, dan doa dari orang terdekat ataupun dari Dewa Penolong. Hidup kamu harus bisa menciptakan rasa sukacita karena itu adalah sebuah kebiasaan dalam kehidupan kamu di masa lampau. Makanya kamu harus bisa lebih banyak membahagiakan diri orang lain dan banyak mendoakan orang lain sehingga kamu bisa terrealisasi kebaikan kamu secara tidak sengaja maupun sengaja. Banyaklah berbuat baik dan peduli dengan lingkungan sekitar kamu untuk orang yang kesusahan dan menderita ya. Oke, kita akan menarik satu kartu ya, apa pesan kata bijaksana kehidupan kamu yang kamu jalankan. Kita akan melihat kartu pertama dengan pesan, semua emosi atau perasaan selalu berawal dari pikiran. Bahkan yang memutuskan untuk dapat menjadi orang paling bahagia saat ini dan seterusnya adalah Anda sendiri dan apa yang ada dalam pikiran Anda. Ya. Nah, jadi ibaratnya semua emosi atau perasaan selalu berasal dari pikiran. Nah, jadi ini adalah hubungan dengan kebiasaan di kehidupan masa lampau dibawa sampai kehidupan sekarang ya. Seperti saya katakan tadi, rangkullah emosi kamu, perasaan kamu. Bahkan yang memutuskan untuk dapat menjadi orang yang paling bahagia saat ini adalah untuk kedepannya adalah kamu sendiri, dan apa yang akan kamu pikirkan itulah dan semua berasal dari dalam jiwa kamu. Kamulah yang menentukan baik buruknya kehidupan, kamulah yang bisa memberikan yang terbaik dalam kehidupan kamu, bukan orang lain. Jadi rangkullah emosi kamu dalam segala bidang aspek dan jalanilah apa yang terbaik dalam diri kamu. Barulah kamu bisa memberikan segala sisi positif yang bagaimana akan kamu sikapi ke depannya. Oke teman-teman, dengan cerita berbagai pengalaman di kehidupan masa lampau, siapakah saya, siapakah kamu yang sebenarnya,
dan bagaimana cara pembelajaran kamu yang akan kamu hadapi di kehidupan masa sekarang ya. Jadi kamu sudah tahu mungkin ini adalah bukan bentuk perjalanan hidup kamu secara general ya, tapi mungkin kamu bisa menyikapi, mengambil sebuah hikmah dalam kehidupan masa lampau dibawa sampai kehidupan sekarang, dan kamu mulailah banyak belajar dalam sebuah pembelajaran apa yang akan kamu sikapi sehingga kamu di kehidupan yang akan datang lagi, jika kamu dilahirkan lagi menjadi manusia, baik kamu menjadi seorang laki-laki ataupun perempuan, maka semua sisi positif baiknya akan kamu dapatkan di kemudian hari ya. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai. Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut mengenai cerita pengalaman kehidupan masa lampau ya. Siapakah kamu ya, bisa konsultasi ke saya di nomor 0819 196358839. Saya akan membantu Anda memberitahu mana yang terbaik dalam kehidupan kamu supaya kamu bisa menjalankan sebagaimana baiknya yang akan kamu jalankan ya. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.